Pemilih Jokowi wajib taubat, jika tidak maka terkena laknat, khianat, amanat rakyat. Kami setuju sekali. Setiap orang muslim, orang Islam yang pernah memilih Jokowi wajib bertaubat. Kami sangat setuju. Alhamdulillah ada yang mengingatkan seluruh para pemilih Jokowi wajib bertaubat. Apakah Anda setuju? Jika Anda tidak setuju, berarti Anda orang yang paling sombong, orang yang paling angkuh sejagat ini. Setiap orang Islam yang pernah memilih Jokowi wajib bertaubat. Iya, memang benar, 100% kami setuju bahwa setiap orang Islam Indonesia yang pernah memilih Jokowi sebagai pemimpin dimanapun wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai dari para pemilih Jokowi menjadi wali kota Solo, wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian para pemilih Jokowi menjadi gubernur Jakarta, juga wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian para pemilih Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, mulai dari periode yang pertama maupun periode yang kedua, semuanya wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk kami pribadi. Karena kami pribadi 2 periode selalu memilih Jokowi, dan kami bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla karena ternyata memang Pak Jokowi ini tidak mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Karena ternyata Pak Jokowi tidak amanah. Amanah artinya adalah terpercaya. Tidak bisa dipercaya 100%. Dahulu hidupnya Pak Jokowi dan sekeluarga itu miskin. Ya biasa-biasalah, sederhana. Nah sekarang ini menjadi orang yang kaya raya. Sedangkan jutaan rakyat Indonesia masih hidup miskin, susah dan menderita. Jika pemimpin itu amanah, maka pemimpin itu ya meniru teladan-teladan pemimpin yang baik seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau seperti Umar bin Abdul Aziz. Tatkala mereka sebelum menjabat, mereka menjadi orang yang kaya raya. Tetapi setelah mereka menjabat menjadi pemimpin, mereka hidup sederhana. Nah saat ini tidak. Kami dahulu terkecoh dengan penampilan Pak Jokowi yang begitu lugu. Lugu, sangat sederhana, bersahaja, yang menjadi anak orang desa. Kami dahulu mengira Pak Jokowi itu akan menjadi pemimpin dengan mempertahankan kesederhanaan. Hidupnya sederhana, anak-anak dan menantunya sederhana, tidak harus mewah-mewah. Tapi ternyata tidak. Bahkan mohon maaf, kehidupan pribadi sangat luar biasa. Nah, jutaan rakyat Indonesia masih hidup miskin, sengsara dan menderita. Ini adalah jelas pemimpin yang tidak amanah. Kalau para pembela Jokowi mengatakan wajar menjadi presiden, masa nggak boleh kaya? Nah kalau semuanya bilang begitu, maka semuanya adalah karong semua, karong bajingan semua. Ya tidak wajar, wong dahulunya dia orang biasa. Orang biasa yang hidup sederhana, bersahaja, sehingga banyak sekali menarik simpati rakyat Indonesia. Wong cilik, orang kecil yang mampu menarik hati simpati orang kecil. Tapi ternyata tidak begitu. Semuanya para pemilihnya seolah-olah tertipu. Lalu para pembela Jokowi merasa tidak setuju dan tidak mau diajak untuk bertobat. Ini orang sombong. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang takabur, dijak taubat nggak mau. Lawang kita sebagai orang Islam
Kita setiap hari harus bertaubat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu apa hubungannya kita diajak taubat berkaitan dengan Jokowi? Banyak sekali dosanya. Banyak sekali dosanya. Luang kami saja merasa sangat berdosa. Selama 2 periode itu kan 10 tahun. Yang 1 periode 5 tahun, 1 periode 5 tahun, 10 tahun. Tapi ternyata kemiskinan merajalela di mana-mana. Masih miskin sedangkan beliaunya hidup kaya raya, bergelimang harta, anak cucunya, Masya Allah. Ini kan tidak sesuai dengan harapan kami. Katanya Pak Jokowi kan sudah membangun infrastruktur, lah membangun jalan tol, membangun itu kan proyek. Coba kita mikir, presiden manapun yang kalau ada proyek, mohon maaf, fee itu kan Masya Allah, fee dari kanan kiri, fee itu fee. Jangankan proyek besar, proyek kecil saja fee-nya di mana kanan kiri itu mengalir deras luar biasa. Ini mohon maaf, kalau memang seandainya jujur apa adanya, nggak mungkin beliau menjadi orang yang langsung meledak kaya raya dalam jangka 10 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ya, perlu dipahami bahwa setiap orang Islam yang hidup dari mana saja, hidup di mana saja di seluruh dunia ini dan hidup pada zaman kapan saja, adalah diwajibkan bertaubat kepada Allah. Setiap orang Islam itu wajib bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa, terutama dari dosa-dosa besar. Lalu apa hubungannya? Kembali lagi tanya, apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Lo masih belum sadar. Masih belum sadar, mohon maaf. Kemarin-kemarin lihatlah berita-berita yang masa Pak Jokowi itu. Pasir laut saja mau dijual. Nah, kalau pasir laut dijual di mana-mana kan kemarin sudah mengalami penolakan dari masyarakat. Itu ada indikasi ada apa. Dari saat itulah saya juga ikut sudah menolak. Pasir laut kok dijual? Ternyata lautnya juga dijual. Nah, kalau laut dijual, dipatok-patok, Masya Allah, ini kan keserakahan luar biasa. Apakah jangan-jangan udara kita, angkasa kita sudah dijual? Langitnya, langit Indonesia sudah dijual. Kalau lautnya dijual, jangan-jangan nih, karena saking serakahnya, langit Indonesia sudah dijual. Cobalah kita merenung sadar, hidup itu tidak akan selamanya. Nggak akan selamanya. Maka hidup itu harus memikirkan kesejahteraan kanan kiri dan benar-benar sejahtera, bukan hanya sekedar retorika dan kampanye saja. Oleh sebab itulah, mari kita sebagai pemilih Jokowi untuk bertaubat bareng-bareng. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.